Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi di kanal ADRS Official. Oke, kita langsung mulai aja ya pembahasannya. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa ya agama kita, Islam, ini kok kayaknya menekankan banget pentingnya hubungan antar manusia? Apa sih sebenarnya rahasia di baliknya? Nah, insya Allah ini yang akan kita bedah bersama hari ini. Pertama-tama nih, sebelum kita jauh ngomongin soal pahalanya, soal keutamaannya, kita harus paham dulu pondasinya. Apa sih makna sejati dari kata silaturahmi itu sendiri? Soalnya kan banyak dari kita yang mungkin mikir silaturahmi itu ya sebatas kumpul-kumpul keluarga pas lebaran. Padahal konsepnya itu jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan cuma tradisi loh, tapi ini adalah nilai inti dalam ajaran Islam. Ya sebagai makhluk sosial kan kita nggak mungkin hidup sendiri, kita pasti saling butuh dan silaturahmi inilah yang jadi perekatnya. Jadi, kalau kita simpulkan secara sederhana, silaturahmi itu adalah sebuah konsep yang menegaskan betapa krusialnya menjaga hubungan baik. Tujuannya apa? Supaya kita bisa saling mendukung, saling tolong-menolong, dan kerjasama dalam menjalani hidup ini. Ini kayak jaring pengaman sosial dan spiritual kita gitu deh. Nah, ini yang menarik. Menurut ulama Ibnu Abi Hamzah, silaturahmi itu sifatnya aktif. Jadi bukan cuma pasif ketemu aja, tapi ada tindakannya. Yaitu secara sadar menyampaikan kebaikan dan berusaha menghilangkan keburukan, tentunya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Pandangan ini dikuatkan lagi nih sama Amirullah Syarbini. Beliau bilang silaturahmi itu usaha proaktif, usaha untuk menyambungkan hal-hal yang baik dan di saat yang bersamaan menolak atau mencegah hal-hal yang bisa membawa keburukan. Jadi poin pentingnya adalah silaturahmi itu sifatnya membangun sekaligus melindungi. Oke, sekarang kita udah lebih paham nih apa itu silaturahmi. Terus pertanyaannya seberapa penting sih ini? Nah, mari kita lihat dasarnya. Ini bukan sekedar anjuran atau saran baik, tapi ini adalah perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Bukti yang pertama dan paling utama, tentu saja kita ambil langsung dari firman Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di surat An-Nisa ayat pertama. Coba deh kita perhatikan baik-baik. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah untuk bertakwa langsung dengan perintah untuk peliharalah hubungan silaturahim. Ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan kalau menjaga hubungan kekerabatan itu adalah bagian yang gak terpisahkan dari ketakwaan kita. Masya Allah. Perintah ini nggak cuma ada di Al-Quran, tapi juga dipertegas lagi oleh lisan mulia baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang tercatat dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Wah, ini nih yang benar-benar menunjukkan betapa tingginya kedudukan silaturahim. Coba kita lihat urutannya. Setelah perintah tauhid, perintah sholat, perintah zakat, yang notabene adalah pilar-pilar utama Islam, langsung disebut dan jalinlah silaturahim. Ini artinya, amalan ini bukan amalan sampingan, ini amalan inti. Nah, setelah kita tahu ini adalah sebuah kewajiban, sekarang kita lihat sisi indahnya. Apa aja sih buah manis yang bisa kita petik dari menjaga hubungan baik ini? Dan hebatnya, manfaatnya itu nggak cuma buat di akhirat, tapi juga sangat terasa di dunia. Coba kita lihat daftar manfaat yang luar biasa ini. Yang pertama, jelas memperkuat persaudaraan. Tapi yang paling sering bikin kita semangat itu apa? Janji duniawinya, melancarkan rezeki, dan atas izin Allah, memanjangkan umur. Secara karakter, ini juga bisa memupuk empati dan ngikis egoisme kita. Hasilnya, kita bisa dapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan efek sosialnya, masyarakat jadi lebih harmonis. Komplit banget kan? Tapi teman-teman, sebagaimana pahalanya yang besar, ancaman bagi yang melalaikannya juga sama besarnya. Islam itu adil. Ada reward, ada juga punishment. Dan peringatan bagi yang memutus tali persaudaraan ini benar-benar keras. Ini sisi lain yang wajib kita waspadai. Hadis ini, subhanallah, benar-benar bikin kita merinding. Coba kita renungkan ya. Dosa memutus silaturahmi itu disandingkan langsung dengan perbuatan zolim. Dan dua-duanya ini adalah dosa yang siksanya dipercepat di dunia. Jadi di dunia udah dapat, belum lagi simpanan yang menanti di akhirat. Na'udzubillah. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Dan ini puncaknya. Peringatan yang paling tegas dari Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Kalimatnya pendek, padat, dan gak ada tawar-menawar. Taruhannya surga, teman-teman. Semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan yang mengerikan ini. Baik,
Setelah kita tahu perintahnya, manfaatnya, sampai ancamannya, Islam juga ngasih kita jalan yang sangat indah untuk mengamalkannya. Ada cara yang sangat praktis, di mana kita bisa dapat bukan cuma satu, tapi 2 pahala mulia sekaligus dengan satu perbuatan. Pernah dengar nggak kalau bersedekah kepada kerabat atau keluarga sendiri itu nilainya jadi pahala ganda? Jadi dapat 2, bukan cuma satu. Kok bisa? Nah, ini dia jawabannya. Kata Nabi, kalau kita sedekah ke orang miskin yang bukan kerabat, kita dapat 1 pahala, yaitu pahala sedekah. Itu sudah luar biasa. Tapi, kalau kita berikan sedekah itu ke kerabat kita yang membutuhkan, kita dapat 2 pahala sekaligus. Pahala sedekah plus pahala silaturahmi. Ini menunjukkan betapa Islam mendorong kita untuk memprioritaskan orang-orang terdekat kita. Setelah semua yang kita bahas tadi, yuk kita sama-sama berhenti sejenak. Coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Adakah hubungan yang mungkin lagi renggang? Adakah kerabat yang sudah lama banget gak kita sapa? Sudahkah kita berusaha untuk menyambung lagi tali yang mungkin sempat terkonyak hari ini? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kita kaji singkat hari ini bisa bermanfaat, jadi pengingat buat saya pribadi dan juga buat kita semua. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.